Sebelum kita masuk dalam video sudah ini kawan-kawan, kita absen dulu ya hadirin kawan-kawan sekalian. Setiawan, Setiawan, Hadir Pak. Rihan, Hadir. Ayu, Julfi. Baik, kawan-kawan, dalam pembelajaran kita kali ini kita membahas mengenai pendidikan Pancasila. Dalam pendidikan Pancasila ini kawan-kawan, kita membahas mengenai dasar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam dalamnya Pancasila pertama ini, ketuhanan Maha Esa ini kawan-kawan sekalian, yang dimana kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh mengklaim persatuan kita ataupun budaya sebagai kita. Tidak boleh juga mengklaim bahwa itu apa namanya Hindu, Buddha dan sebagainya. Tidak boleh ada begitu kawan. Semuanya satu. Karena ini mencakup atas nama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ketua itu kemanusiaan yang ada di tempat. Nah, yang dimana kita sebagai umat manusia harus hidup ini benar-benar dengan arti beradab. Nah, harus sesuai dengan apa yang tercantum pada bangsa kita sebagai manusia. Kita harus hidup dengan adat dan sosial. Nah, poin yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, yang dimana kita sebagai bangsa Indonesia ini harus kita harus bersatu pada dan sebagainya supaya mayoritas sebagai Indonesia, kita sebagai Indonesia ini kita mengenai bawah satu sama lain. Semuanya telah berbangsa Indonesia dan bernegara itu kita bersatu. Tidak ada yang boleh mengelak satu sama lain. Nah, poin keempat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam hidup di dalam rakyat, bahwasanya kebijaksanaan apa sih yang harus kita lakukan dalam hidup berakyat itu, yaitu misalnya seandainya kita ini ada di desa dan lain sebagainya. Nah, kebijakan apa yang harus kita lakukan terhadap desa kita ataupun warga-warga kita di samping dan lain sebagainya. Tentu saja kita harus menggunakan etik yang baik, mengenai tata sopan yang baik, berbicara dengan sopan, menggunakan pembicaraan yang sopan dan lain sebagainya. Nah, dalam poin kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, kalau dalam poin kelima ini kawan-kawan kita betul bahwasanya kita harus sebagai bangsa Indonesia harus hidup dengan adil dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah kita sebagai bangsa Indonesia ini sudah adil atau belum? Pertanyaan saya, ada yang bisa menjawab? Apakah kita sudah adil atau belum dalam PBB itu? Tidak adil. Jika pun sudah adil kawan-kawan, kita bisa melihat bersama bahwasannya buruh tani dan lain sebagainya masih saja susah dalam pekerjaan mereka itu sehari-hari, karena maupun harga jagung dan lain sebagainya, kacang, bawang dan lain sebagainya itu tidak sesuai dengan realitas apa yang petani ini inginkan. Harganya juga tidak sesuai dengan harga pupuk dan lain sebagainya. Mungkin itu saja penyampaian singkat dari saya kawan-kawan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar hari ini anak-anak? Baik Bu. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran, siapa tahu ada yang hadir. Arya Notoni? Setiawan? Hadir Bu. Muhammad Haris? Katora? Tidak asal Bu. Ayu Sadana? Yang tidak itu kenapa? Kakak. Baik, masih ada. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ya. Mari teman-teman, mari kita berdoa agar belajar kita ini menjadi barokah. Berdoa, mari. Amin. Sudah selesai. Jauh. Semoga dengan pembelajaran itu pembelajaran kali ini dipermudahkan dan dilancarkan. Ya. Baik, langsung saja. Ada yang tahu pembelajaran kali ini?
Karena kan belum dikasih materi, Bu. Ya udah, pembelajaran kali ini itu pendapatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini ada yang tahu apa itu pendapatan? Makmur. Ada? Nah, tahu. Ayo. Yuk, kalau bisa ada semua itu. Oh ya. Jadi dolat itu adalah satu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan masyarakat atau atas diri sendiri. Ayo. Daulatan adalah makmur. Itu berasal dari dua kata, yaitu kekuasaan. Nah, sedangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada yang tahu apa? Ada yang tahu apa itu Negara Kesatuan Republik Indonesia? Jadi negara Indonesia. Ya maksudnya pengertiannya itu apa gitu? Ini setiap bisa. Jadi Indonesia dikenal dengan nama resmi Republik Indonesia atau lebih lengkapnya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang melintasi garis khatulistiwa dan berada di garis Kamu berdiri dan bisa melihat. Jangan. Jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu yaitu negara kesatuan berbentuk republik dan sistem desentralisasi yang dimana pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang yang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Saya mengenai pembelajaran hari ini mungkin jadi terlalu ya nggak ada ya, mungkin itu aja. Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa mengamalkannya. Kurang dan lebihnya ibu minta maaf, tidak bisa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulunya kita berdoa yang bersama ya. Siapa yang kita di depan? Saya Bu. Ya, silakan Selin. Baik, saudara kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, itu akan cek hadirin kalian ya. Selin ini, Hadir, Bu. Rosdiana, Hadir, Bu. Natasha Woma, Hadir, Bu. ya. Mata pelajaran kita ucapan buku dan pemain yang berbeda. Ibu ucapan kepada kelas 7 yang telah menjadi siswa di SMP. Selamat datang. Baik, Ibu akan memberikan motivasi ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Ya, mata pelajaran yang kita bahas hari ini perumusan dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Langsung saja ya. Baik, sebelum Ibu lanjutkan ke materi, ada yang tahu apa itu BPUPKI? Belum, Bu. Ya, baik. Ibu akan menjelaskan sedikit ya. Ya, Bu. Jadi, BPUPKI merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial di Jepang pada tanggal 29 April tahun 1945 sebagai rekayasa Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Itu sih penjelasan dari BPUPKI. Ngerti? Ngerti, Bu. Baik, siapa yang dapat menyimpulkan materi yang kita bahas tadi? Saya, Bu. Silakan. Jadi BPUPKI adalah badan yang dibentuk oleh kolonial. PKI merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah
kolonial di Jepang pada tanggal 29 April tahun 1945. Sebagai rakyat Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Itu sih penjelasan dari BPUPKI. Ngerti? Ngerti, Bu. Baik, siapa yang dapat menyimpulkan materi yang kita bahas tadi? Ayo, Bu. Silakan. Jadi BPUPKI adalah badan yang dibentuk oleh kolonial Jepang sebagai bentuk rekayasa Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dan memberikan kemerdekaan kepada negara Indonesia, Bu. Ya, baik. Terima kasih sekali. Ya, baik, saya melanjutkan sedikit ya. Merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial di Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai rekayasa Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kepada Indonesia. Baik, itu saja ya. Terus Ibu akan memberikan tugas kelompok. Baik, sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan tugas kelompok ya. Masing-masing satu kelompok 3 orang. Ibu akan membacakan judul makalah. Kelompok 1, sejarah terbentuknya BPUPKI. Kelompok 2, pengaruh terbentuknya BPUPKI di era sekarang. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Kalau ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kelompoknya ya. Iya, Bu. Sebelumnya udah pada sarapan? Udah. Kenapa nggak sarapan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca doa dulu. Saya minta satu orang untuk pimpin doa maju di depan. Saya silakan pimpin doa di depan. Ya. Baiklah, pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak ingin mengecek kehadiran anak-anak sekalian. Bapak ingin mengabsen Arya Ahmad Watomi, Julfiati, Ada. M. Abdul Haris Munanda. Lagi izin dia, Kenapa dia? lagi sakit perut katanya. Ayu Sadana Prihatingsi. Berarti cuma satu orang yang izin. Baik anak-anak. Adapun pokok pembahasan yang kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu mengenai Informasinya itu. ada yang bawa bukan spidol lebih? Ada spidol ada? Jelasin aja dah langsung. Langsung materi pembahasan pokok pembahasan kita kali ini itu Ini maksudnya nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah, dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebelumnya Bapak ingin membagikan materi kepada anak-anak semuanya. Ya, sudah. Ambil materi. Ya, ya. Coba. Ayo itu ada. Ambil. Ya. Ya. Tolong dibuka pada halaman 5 itu materinya. Baik, anak-anak sekalian, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Sebelum Bapak menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah itu, terlebih dahulu Bapak ingin menjelaskan apa itu Pancasila. Pancasila. Di sini siapa yang sudah tahu Pancasila itu apa?
Ayo satu orang. Ayo. Pancasila yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo satu orang. Ayo. Terus Pak. Dijelaskan sebelum Bapak menjelaskan. Ayo satu orang. Pancasila itu apa sih? Sebelum kita masuk ke nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemilu. Ayo satu orang. Ya, Pak. Ya. Apa itu? Baik, Pancasila itu adalah landasan dari segala keputusan yang mencerminkan kepribadian bangsa. Itu saja. Oke, baik. Mungkin ada yang lain dari anak-anak semua? Nggak ada, Pak. Oke. Pancasila. Pancasila berasal dari dua kata yaitu panca dan sila. Yang dimana dalam bahasa Sanskerta itu panca yang artinya itu dasar dan sila itu artinya 5. Jadi Pancasila itu sendiri artinya 5 dasar negara. Nah, Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, penyelenggaraan negara, baik itu pemerintah maupun warga negara Indonesia itu harus didasari oleh Pancasila itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, Pancasila ini harus didasari oleh karena itu penyelenggaraan negara harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila tersebut, baik itu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, di dalam 5 sila Pancasila ini merupakan 5 sila dalam Pancasila ini merupakan satu kesatuan utuh dalam praktik penyelenggaraan, baik itu penyelenggaraan pemerintah maupun warga negaranya. Jika salah satu nilai Pancasila ini kita abaikan, maka kita berarti kita sudah mencapik atau merusak daripada tujuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu bagaimana dalam perwujudan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sekarang Bapak ingin menjelaskan bagaimana contoh daripada nilai-nilai Pancasila itu dalam penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama itu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa. Oke, siapa yang bisa memberikan salah satu contoh bagaimana contoh dalam contoh nilai penyelenggaraan pemerintah di dalam sila nilai ketuhanan yang Maha Esa ini? Tidak ada, anak-anak sekalian? Tidak ada. Salah satu, baik, Bapak akan memberikan contohnya itu salah satu contoh nilai penyelenggaraan pemerintah dalam sila ketuhanan yang Maha Esa ini, yaitu yang pertama pengakuan adanya kausa prima, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Artinya bahwa pemerintah maupun warga negara Indonesia itu harus mengakui bahwa Tuhan itu satu. Terus yang kedua itu menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Artinya bahwa pemerintah itu harus menjamin bahwa penduduknya itu harus memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Terus yang ketiga itu tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai hukum yang berlaku. Artinya bahwa pemerintah itu tidak boleh memaksa setiap warga negaranya itu untuk memeluk agama, misalnya dipaksa untuk memeluk agama Islam, dipaksa untuk memeluk agama Kristen maupun sebagainya. Itu tidak boleh artinya. Tetapi pemerintah itu harus mewajibkan bagaimana setiap warga negaranya itu harus memeluk agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan tidak boleh pemerintah itu memaksa warga negaranya itu untuk memaksa warga negara untuk beragama. Terus yang nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Mungkin ada anak-anak yang bisa memberikan contoh bagaimana penyelenggaraan pemerintah itu dalam sila nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang tahu contoh? Ya, salah satu contohnya itu yang pertama itu menempatkan manusia itu sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk. Apa sih maksudnya? Sebagai makhluk Tuhan. Maksudnya itu bahwasanya setiap manusia itu harus diberlakukan sebagaimana mestinya yaitu sebagai makhluk Tuhan. Artinya memberikan hak yang sama, memberikan keadilan yang sama kepada setiap warga negaranya. Artinya tidak boleh seseorang itu atau pemerintah itu tidak boleh melanggar hak-hak daripada setiap warga negara itu sendiri. Terus yang ketiga itu nilai persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia dalam sistem penyelenggaraan pemerintah. Ada yang bisa memberikan contoh? Oke, kalau ada. Salah satu contohnya yaitu nasionalisme. Nasionalisme, cinta tanah air. Ada yang tahu salah apa namanya? Contoh dari sikap cinta tanah air itu sendiri? Ada yang bisa? Ayo. Oke. Contoh dari sikap cinta tanah air itu sendiri yaitu salah satunya itu cinta tanah air itu mencintai produk lokal, artinya mencintai produk yang dihasilkan oleh negara itu sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada. Baik. Di situ Bapak sudah menjelaskan
sampai ketiga nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Nah, untuk tugas kalian itu kalian mohon didengarkan anak-anak. Yang menjadi tugas kalian itu kalian untuk PR-nya ya. Kalian itu PR-nya mencari bagaimana contoh dari penyelenggaraan pemerintah itu dari sila keempat sampai sila kelima, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh Menteri Kebijaksanaan dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Batasnya minggu depan semuanya harus jadi ya. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada anak-anak yang ingin bertanya? Nggak ada. Nggak ada? Oke. Ini pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini mengingat waktu kita udah mulai habis. Diharapkan kepada anak-anak untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak tadi, yaitu memberikan contoh nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah pada sila keempat dan kelima itu. Tidak ada pertanyaan? Oke, baik. Mungkin itu saja proses pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak saya akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang mana hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang dimanakan oleh Pancasila dan Undang-Undang RI 1945. Apakah mengerti dengan penjelasan saya tadi itu?